Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai resiko bisnis pertanian pada usaha galeri farm hidroponik. Sebelum lanjut, perkenalkan, saya Andi Nurul Syahrial dengan NIM D1A120034. Rekan saya Rahmayani dengan NIM D1A1200106 dan Dilan Saputra dengan NIM D1A1200076. Ini perjalanan kami menuju ke lokasi usaha galeri farm hidroponik yang beralamat di Perdos Blok 2 Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana untuk pemilik usaha ini bernama Ardiansyah. Sesampainya di lokasi, kami melakukan wawancara kepada pemilik usaha, di mana dalam wawancara tersebut kami menanyai beberapa hal mengenai pengamatan etika bisnis. Yang pertama, cara menarik konsumen. Yang kedua, cara mempertahankan loyalitas konsumen. Yang ketiga, cara menekankan biaya produksi. Yang keempat, cara meningkatkan keuntungan. Yang kelima, cara mempromosikan bisnisnya. Yang keenam, cara mengantisipasi atau mencegah timbulnya pesaing. Dan yang terakhir, cara memenangkan persaingan bisnis. Selain itu, kami juga mengamati mengenai pengamatan CSR. Dalam bisnis galeri farm hidroponik, pemilik usaha telah menyiapkan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dalam hal itu, membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai etika berwirausaha bisnis. Selanjutnya kita beralih ke tabel. Di dalam tabel ini saya akan menjelaskan mengenai resiko bisnis pertanian pada usaha galeri farm hidroponik. Untuk penjelasan mengenai tabel, di sini saya akan terfokus pada tanaman hidroponik pakcoy. Sebelum beralih ke tabel, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biaya-biaya apa saja yang digunakan. Yang pertama, biaya variabel, air dan listrik, di mana untuk air sendiri yaitu 45.000 per bulan dan untuk listrik sendiri 150.000 per bulan. Dan untuk biaya tetap yaitu sewa tempat sama dengan 350.000 per bulan. Di sini saya akan mengambil jangka waktu 2 bulan, di mana untuk 2 bulan tersebut itu galeri farm hidroponik melakukan 4 kali produksi. Dan yang terakhir, total biaya yang digunakan oleh pemilik usaha kurang lebih 7 juta. Baik, untuk produksi pertama, galeri farm hidroponik sendiri menanam sebanyak 1.000 pohon. Satu repak sama dengan 3 pohon, di mana satu repak itu seharga 10.000. 1.000 pohon sama dengan 330 repak. 330 repak dikali 10 sehingga biaya yang didapatkan di produksi pertama yaitu 3.300.000. Selanjutnya di dalam produksi kedua, galeri farm hidroponik hanya menanam 800 pohon. Satu repak sama dengan 3 pohon. 3 pohon tersebut seharga 10.000. 800 pohon sama dengan 266 repak. 266 repak dikali 10.000 sama dengan 2.260.000. Di produksi ketiga, galeri farm hidroponik menanam 960 pohon, di mana satu repak sama dengan 3 pohon. 3 pohon sendiri seharga 10.000. 960 pohon sama dengan 320 repak. 320 repak dikali 10.000 sama dengan 3.200.000. Dan yang produksi terakhir, galeri farm hidroponik menanam 1.000 pohon, di mana 1.000 pohon satu repak sama dengan 3 pohon. 3 pohon seharga 10.000 dan 1.000 pohon sama dengan 330 repak, sehingga 330 repak dikali 10.000 sama dengan 3.300.000. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai biaya dari produksi pertama hingga produksi keempat. Selanjutnya kita beralih ke tabel, di mana di produksi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, yang pertama itu dimasukkan biaya per repak dari biaya produksi pertama hingga produksi keempat. Selanjutnya setelah biaya per repak telah dimasukkan, semuanya dijumlah yaitu 3.300.000, 2.260.000, 3.200.000, 3.300.000 dijumlah sama dengan 12.060.000. Selanjutnya, untuk menemukan nilai rata-rata
12.060.000 dibagi 4. Mengapa dibagi 4? Karena produksi yang dilakukan itu sebanyak 4 kali. Sehingga 12.060 dibagi 4 menghasilkan 3.015.000. Itulah yang dimaksud dengan nilai rata-rata. Sedangkan untuk nilai CIC-MEAN itu sendiri 3.300 dikurang 3.015.000 sehingga menghasilkan 285.000. Dan yang produksi kedua 2.260 dikurang 3.015.000 menghasilkan minus 755.000. Yang ketiga 3.200 dikurang 3.015.000 menghasilkan 185.000. Dan produksi keempat 3.300 dikurang 3.015.000 menghasilkan 285.000. Dan nilai C1-MEAN dalam kurung pangkat 2 itu didapatkan dari pangkat 2 nilai C1-MEAN, di mana pangkat 2 dari 285.000 yaitu 81.225.000.000. Selanjutnya pangkat 2 dari minus 755.000 yaitu 570.025.000.000. Yang ketiga, pangkat 2 dari 185.000 yaitu 34.225.000.000. Dan untuk produksi terakhir, pangkat 2 dari 285.000 yaitu 81.225.000.000. Selanjutnya, hasil dari C1-MEAN pangkat 2 ditotalkan sehingga menjadi 766.700.000.000 rupiah. Selanjutnya, total dari C1-MEAN pangkat 2 dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena sesuai rumus mencari varians, yaitu F pangkat 2 sama dengan delta dalam kurung E1 kurang E pangkat 2 bagi N kurang 1. Jadi N kurang 1 itu jumlah produksi yaitu 4, dikurang 1 yaitu 3. Jadi 766.700.000.000 dibagi 3 sama dengan 255.566.667 juta. Selanjutnya hasil dari varians tersebut yaitu 255 miliar diakarkan menjadi 505.536 juta. Selanjutnya untuk mendapatkan angka 16,77 yaitu standar depresiasi dibagi MEAN. Standar depresiasi sendiri yaitu 505.536 juta dibagi 3.015.000. Itulah yang menghasilkan 16,77. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai 0,17 yaitu 16,77 dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,17. Nah, untuk 0,17 itulah nilai koefisien variasi. Dan untuk kesimpulannya, usaha galeriform hidroponik memiliki resiko usaha yang sangat rendah karena berada di kisaran 0 sampai 20% KV. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri